kepada Ustadz Zainal Mutakin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat sehat jasmani rohani, nikmat panjang umur, nikmat iman serta Islam, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan kajian dari hadis arba'in. Sekarang nomor 5 ya. Silakan dibuka mungkin kitabnya. Biasanya ada kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab Syekh Nawawi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain wa ila hadrati Syekhina Qiyyi bin Juri wa usulihi wa furu'ihi wa asatidihi wa talamidihi wa ahli silsilatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul al-khamis. Al-hadisul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minina, dari Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Ummi Abdillah, yakni Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahdasa mengada-ada fi amrina di dalam urusan kami, hadza ini, malaisa minhu yang tidak ada darinya, fahuwa maka itu raddun tertolak. Rawahu telah meriwayatkan hadis Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, man barang siapa amila mengerjakan amalan, suatu amal, laisa alaihi, laisa yang tidak ada, alaihi di atasnya, amruna perintah dari kami, fahuwa maka itulah raddun tertolak. Dari Ummil Mukminin, ibunya orang-orang beriman, yakni Ummu Abdillah, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini dipanggil dengan panggilan Ummul Mukminin, kadang dipanggil dengan panggilan Ummi Abdillah. Ya, nama aslinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau
salah satu daripada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan, ya, di antaranya beliau adalah seorang alimah, orang yang berilmu, cerdas, ya, selain daripada cantik juga cerdas. Di antara kurang lebih 210 hadis yang beliau riwayatkan, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa ahdatha mengada-ada fi amrina di dalam urusan kami hadza ini, malaisa minhu yang tidak ada darinya, fahuwa raddun maka itu tertolak. Di dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengamalkan, mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasar, ya, yang tidak ada di atasnya perintah dari kami, maka ia tertolak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan membicarakan tentang al-muhdasat, perkara-perkara yang baru di dalam agama, ya, perkara yang baru di dalam agama. Seringkali orang mengatakannya istilahnya bid'ah, ya, orang sering mengatakan istilahnya apa? Bid'ah. Ini untuk memahami masalah bid'ah memang tidak mudah ini, ya. Para ulama di dalam kitab syarah hadis arba'in, diantaranya kitab Majalisus Saniyah, itu dibagi dulu. Bid'ah itu harus dibagi dulu, jadi nggak bisa langsung semua bid'ah itu sesat. Nah itu, jadi nggak bisa begitu, jadi harus dibagi dulu. Bid'ah itu macam-macam nih. Ada ahli ta'rif membagi bid'ah itu menjadi dua. Satu bid'ah lugawiyah, bid'ah menurut bahasa. Dua, bid'ah menurut syar'i, yaitu bid'ah istilah. Bid'ah menurut bahasa, ma ahdatsa ala ghairi mithalin sabiqin, perkara yang baru yang tidak ada sebelumnya, itu namanya bid'ah menurut bahasa. Semua ini, mau urusan dunia mau urusan agama, perkara yang baru disebut apa? Bid'ah. Ya, seperti apa ini? Speaker, kamera, lampu, apalagi handphone, motor, mobil, pesawat. Ini menurut bahasa namanya apa? Bid'ah. Karena memang di zaman dulu nggak ada, sebelum-sebelumnya tidak dipakai, sebelum-sebelumnya tidak ada. Nah itu bid'ah menurut apa? Bahasa. Jadi kalau bid'ah tidak dibagi dulu, ya sulit dipahaminya. Nanti semua bid'ah sesat. Nah, berarti kan semua yang baru namanya sesat. Lah setiap yang sesat masuk neraka. Kan bahaya, Pak, kalau bid'ah tidak dibagi dulu secara definisi. Jadi bagi dulu nih, bid'ah menurut bahasa, bid'ah menurut istilah, ya. Bagaimana bid'ah menurut istilah? Para ulama beda-beda nih definisinya bid'ah menurut istilah ini. Ada satu kitab tuh namanya As-Sunan wal Mubtada'at. Itu khusus membicarakan masalah bid'ah dan sunnah. Apa definisi bid'ah, apa definisi sunnah. Dan saya tidak pernah menemukan definisi bid'ah itu yang tidak dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah. Sekali lagi, ada orang tuh mendefinisikan begitu, tidak dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah. Wah, ini bahaya, ini definisi begini. Jadi semua yang tidak dikerjakan Nabi sama dengan bid'ah. Tidak ada satupun ulama yang mendefinisikan bid'ah seperti itu. Cari aja kitab-kitab itu yang menjelaskan yang tentang bid'ah gitu. Sekarang kalau misalnya yang tidak dikerjakan Nabi adalah bid'ah, berarti banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu. Contoh, ya saya mau tanya,
puasa tanggal 9 Muharram. Ya, tanggal berapa? 9 Muharram. Jadi puasa itu kan Muharram itu ada dua, tanggal 10 namanya Asyura, tanggal 9 namanya apa? Tasu'a. Ya, jadi puasa Muharram itu 2 hari kan, tanggal 10 namanya Asyura, tanggal 9 namanya apa? Tasu'a. Pertanyaannya, Rasulullah puasa bulan Muharram tanggal berapa? Tanggal 10. Rasulullah puasa Muharram tanggal berapa? Tanggal 10. Ya. Rasul tidak melakukan puasa Muharram tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang puasa tanggal 9 Muharram itu sunnah atau bid'ah? Hah? Sunnah atau bid'ah? Lah kan gak dikerjakan oleh Nabi. Kan tidak dikerjakan oleh Nabi. Jadi kalau pengertian bid'ah itu yang tidak dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah, ya salah. Karena ada sunnah yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Contohnya puasa tanggal 9 Muharram. Karena Nabi pernah mengatakan, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku mau puasa tanggal 9 Muharram. Akan tetapi Rasul tidak sempat. Ya, karena beliau wafat. Di tahun berikutnya beliau wafat. Akhirnya Rasulullah tidak pernah melakukan puasa tanggal 9. Berarti kan salah definisi begitu. Yang tidak dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah. Nah, contoh lagi, ya, yang tidak dikerjakan oleh Nabi, sholat syukrul wudu. Sholat syukrul wudu. Sholat syukrul wudu itu sholat sunnah 2 rakaat setiap selesai wudu. Nabi mengerjakan enggak? Enggak. Yang mengerjakan siapa? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal. Beliau bertanya, wahai Bilal, ketika aku Isra dan Mi'raj, aku mendengar suara sendalmu di surga. Amalan apa yang engkau lakukan? Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, amalanku tidak ada kecuali setiap aku wudu, aku sholat 2 rakaat. Itulah amalanku. Jadi setiap wudu Sayyidina Bilal sholat 2 rakaat. Kalau beliau batal wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Begitu seterusnya. Jadi amalannya Sayyidina Bilal itu 2 rakaat setelah apa? Wudu. Disebutnya itu sholat sunnah syukrul wudu. Nabi tidak mengatakan kamu melakukan perkara bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Enggak begitu. Nabi memujinya. Aku dengar suara sendalmu di mana? Di surga. Orangnya masih di dunia, suara sendalnya udah di mana tuh? Udah di surga. Rasul memujinya. Ya. Jadi definisi bid'ah bukan setiap perkara yang tidak dibuat oleh Nabi. Ada banyak yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi itu merupakan sunnah. Ya, contoh lagi ya Pak, puasa Daud. Ya, puasa Daud. Itu bukan Nabi yang mengamalkan puasa Daud, ada sahabat. Ya. Contoh lagi apa? Apa? Tarawih berjamaah 1 bulan full. Kan Nabi tarawih berjamaahnya berapa hari? 3 hari. Ya, itu Nabi contohkan, Nabi buat tarawih berjamaah selama 3 hari. Setelah itu Nabi tidak berjamaah sholat tarawihnya di rumah. Sejak kapan mulai dibuat tarawih berjamaah? Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadihi. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Yang mengatakan siapa? Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar kemudian memilih seorang imam, ya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat tarawih, dan semua jamaah diperintahkan untuk mengikutinya berjamaah, dan itu dibuat selama 1 bulan. Jadi yang membuat tarawih berjamaah full 1 bulan Ramadan setiap tahun itu diawali oleh siapa? Sayyidina Umar. Apakah kita mau mengatakan kalau Sayyidina Umar pelaku apa? Bid'ah? Kan kurang ajar tuh Pak, ya. Kurang ajar.
siapa kita. Beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadihi, ini adalah sebaik-baiknya apa? Bid'ah. Jadi yang mengatakan sebaik-baiknya bid'ah bukan orang biasa, ini khalifah Amirul Mukminin yang paling faham bahasa Arab. Lah kita kan bukan orang yang hari-hari bahasa Arab, kita tidak faham bahasa Arab. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lagi yang tidak dibuat oleh Nabi, ya, tidak dibuat oleh Nabi, tapi dilakukan oleh kaum muslimin hampir di seluruh dunia. Apa? Selain sholat berjamaah taraweh, adzan Jumat 2 kali, ya. Adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Rasulullah adzan Jumat 1 kali. Sayyidina Abu Bakar adzan Jumatnya berapa kali? 1 kali. Sayyidina Umar adzan Jumatnya 1 kali. Di zaman Sayyidina Utsman diijtihadkan oleh beliau adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Kenapa? Beliau melihat kondisi umat Islam yang sudah banyak, yang aktivitasnya bermacam-macam, sehingga beliau berijtihad untuk melakukan adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Adzan pertama untuk mengingatkan bahwa sudah masuk waktu zuhur, waktu Jumat, ya, supaya orang-orang yang lagi sibuk di pasar, yang masih lalai di rumah, itu siap-siap berangkat ke masjid, udah masuk waktu Jumat, waktu zuhur. Adzan Jumat yang kedua itu menunjukkan, menandakan bahwa khotib sudah naik apa? Mimbar. Sengaja dibuat adzan Jumat 2 kali supaya tidak ada jamaah yang ketinggalan. Ya, supaya tidak ada jamaah yang ketinggalan. Ini hikmahnya sholat Jumat adanya berapa kali? 2 kali. Sehingga banyak orang yang ketemu dengan khotib atau khutbah Jumat, tidak ketinggalan khutbah Jumat. Ya, coba kalau adanya sekali gitu, wah berapa banyak ketinggalan. Saya pernah nyobain khutbah Jumat dalam satu masjid, di salah satu masjid yang adanya 1 kali. Apa yang terjadi? Kita sudah naik mimbar, itu jamaah belum ada yang masuk, baru 1-2 orang saja. Akhirnya kita sedang khutbah Jumat, baru pada masuk satu persatu, ya kan? Dan mereka masuk sholat tahiyatul masjid dulu. Akhirnya apa? Khutbah Jumat selesai, mereka selesai tahiyatul masjid. Akhirnya mereka tidak ikut mendengarkan khutbah Jumat. Jangankan tidak ikut Pak khutbah Jumat, ikut saja kita, mendengarkan kita khutbah Jumat, tapi kita melakukan hal yang sia-sia. Misalnya kata Nabi, barang siapa yang menyentuh pasir, man massal hasa faqad lago, orang yang menyentuh pasir sedangkan khotib berkhutbah, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Sholat Jumatnya sia-sia Pak, ibadah Jumatnya sia-sia. Sah sholat Jumatnya tapi tidak mendapatkan pahala ibadah Jumat, nggak dapat pahalanya. Sah ya sah sholatnya, karena dia tidak memperhatikan khotib Jumat. Itu main-main pasir, apalagi tidur, apalagi main HP, apalagi ngobrol, ya. Makanya kan ada namanya Bilal, ya, namanya Bilal. Kata Bilal apa? Idza soidal khotib alal mimbar fala yatakal lam. Itu kan pakai bahasa Arab tuh. Kemudian dijelaskan, diterjemahkan, apabila khotib sudah naik mimbar jangan ngobrol, jangan bicara, ya. Orang yang ngobrol lagi khutbah maka dia telah melakukan sia-sia. Wa man lago fala jum'atalah, orang yang sia-sia maka tidak mendapatkan pahala Jumat. Itu saja udah diingatkan, masih aja lago, masih aja yang sia-sia. Padahal adzan Jumat sudah 2 kali itu, masih aja ada yang datang pada waktu khutbah Jumat masih ketinggalan. Padahal sudah dibuat 2 kali itu adzan Jumat. Inilah kecerdasan Sayyidina Utsman, ya. Sehingga beliau membuat adzan Jumat berapa kali?
2 kali. Nabi enggak lakukan, Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan, Sayyidina Umar tidak melakukan, tapi Sayyidina Utsman melakukan. Ini namanya apa? Secara bahasa bid'ah. Ya kan? Secara bahasa apanya nih? Bid'ah. Tetapi jangan dikatakan kalau ini merupakan bid'ah yang sesat masuk neraka. Kan bahaya, Pak. Kalau definisinya begitu. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi. Lihat dulu. Yang gak dibuat oleh Nabi itu lihat dulu apa alasannya. Nah, jadi yang penting di sini kan hadisnya ma laisa minhu atau laisa ali amruna, itu maksudnya apa? Yang tidak ada dasar hukumnya. Kalau ada dasar hukumnya, maka perkara itu tidak disebut apa? Bid'ah. Kalau ada dasar apanya? Hukumnya. Yang penting ada dasar hukumnya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ya, kata Ibnu Taimiyah, yang disebut dengan bid'ah adalah, ini Ibnu Taimiyah loh, Pak, yang menjadi rujukannya para bukan ahli bid'ah itu. Orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain itu, ya. Kata Ibnu Taimiyah, definisi bid'ah adalah ma khalafal kitab was sunnah wal ijma'. Simple, kalau menurut saya ini simple. Ma khalafal kitab was sunnah wal ijma'. Perbuatan yang bertentangan dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dan sunnah, hadis Nabi atau sunnah Nabi, dan ijma', baik ijma' para sahabat maupun ijma' para ulama. Kalau itu ada dalilnya di Quran, bukan bid'ah. Kalau itu ada dalilnya di sunnah, itu bukan bid'ah. Kalau itu disepakati oleh sahabat, itu bukan bid'ah. Kalau itu disepakati oleh ulama, itu bukan apa? Bukan bid'ah. Nah, seperti tadi Sayyidina Umar menjamaahkan sholat apa? Taraweh. Itu tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Disepakati, beberapa sahabat sepakat, setuju, maka itu bukan apa namanya? Bukan bid'ah, karena disepakati oleh sahabat. Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah orang yang pertama kali membukukan Al-Quran, menghimpun Al-Quran dari berbagai macam bacaan, dari berbagai macam hafalan, dikumpulkan, dijadikan satu buku Al-Quran. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah membukukan Al-Quran, tetapi dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena disepakati oleh sahabat yang lain. Sayyidina Umar setuju, Sayyidina Utsman setuju, sahabat-sahabat yang lain setuju, maka ini bukan bid'ah. Ya, apalagi contohnya misalnya tahlil. Ya. Kan ulama Ahlus Sunnah banyak yang mengamalkan, ya. Banyak yang mengamalkan. Kalau ulama banyak yang mengamalkan, berarti kan disetujui oleh para ulama, itu bukan bid'ah. Contoh lagi apa? Peringatan Maulid, acara Maulid Nabi SAW. Para ulama melakukannya. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani setuju dengan peringatan Maulid. Siapa lagi? Syekh Nawawi, Imam Nawawi ini yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, yang ngarang kitab Hadis Arba'in ini, itu setuju dengan adanya peringatan Maulid Nabi. Ya, terus siapa lagi? Imam Suyuti, Pak. Ini ulama ahli bahasa juga menyetujui dengan peringatan Maulid. Berarti peringatan Maulid bukan apa? Bukan bid'ah, karena ada ulama yang sepakat, ada ulama yang setuju. Jadi kalau masih disetujui oleh ulama, itu tidak masuk kategori apa? Bid'ah. Karena ada dasarnya, ada persetujuan atau ijma para ulama. Ya. Sebagaimana tadi
ya Sayyidina Utsman, ya Sayyidina Utsman itu kenapa beliau membuat adzan Jumat 2 kali? Karena beliau melihat kemaslahatan bagi umat. Jadi dalam kaidah fikih ada namanya maslahatul mursalah, kemaslahatan umat. Yang maslahat buat umat walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi itu menjadi apa? Tidak menjadi bid'ah. Contoh ini sekarang kondisi kemarin ya, ini ada sholat pakai apa namanya ini? Jarak. Sholat pakai jarak. Pertanyaannya, apakah Rasulullah kalau sholat berjarak? Tidak, justru sebaliknya. Kata Rasulullah, istawu sufufakum wa'tadilu. Luruskan saf kalian dan rapatkan. La tusawwuna sufufakum aw liyukhallifanna baina qulubikum. Apakah saf kalian mau diluruskan atau dirapatkan, atau hati-hati kalian akan dicerai-beraikan? Lah terus gimana? Sekarang di musim pandemi sholatnya berjarak. Bertentangan gak dengan sunnah? Ya bertentangan, tetapi ada dalilnya, ada dasarnya. Apa dasarnya? Satu, kemaslahatan untuk umat, ya pencegahan, ya kan, kemaslahatan buat umat. Itu dalilnya, kemaslahatul mursalah. Yang kedua, ada ijma, ada ulama yang menyetujuinya, disepakati oleh ulama, sehingga melakukan sholat dengan jaga jarak itu tidak disebut apa? Bid'ah, kan begitu. Bapak-bapak pada pakai masker, ya kan? Pernah nggak Nabi sholat pakai masker? Tidak, ya kan? Nabi sholat tidak pakai masker. Hah? Oh ya, termasuk kopiah apa namanya, songkok. Kopiah songkok itu, sholat pakai kopiah songkok. Peci songkok. Ya pakai sarungan juga, pakai koko lagi, kan koko namanya aja koko, baju koko bukan baju muslim. ya kan. Wah sudah dah. Kalau definisi bid'ah itu perbuatan atau apa yang tidak dibuat oleh Nabi adalah bid'ah, wah ini bahaya. Ya, maka kita kembalikan kepada definisi yang benar. Ya, definisinya harus benar. Ya, saya ambil definisi tadi Imam Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu adalah ma lam yuwaffiqil kitab wa sunnah wal ijma, ya. Perkara yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma, baik ijma sahabat maupun ijma para ulama. Kalau ada ulama yang setuju, tidak bid'ah. Begitu. Ya, tidak bid'ah. Karena ulama beda dengan orang awam, ya. Kalau orang awam berkumpul setuju dengan sebuah perbuatan, nah itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau ulama berkumpul bersepakat, kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dolalatin, tidak akan berkumpul umatku, maksudnya para ulama tidak mungkin sepakat di dalam kesesatan. Ya, kalau ulama tidak mungkin menyepakati kesesatan. Gak mungkin kalau acara maulid itu sesat. Apa-apa yang dilakukan kalau kita acara maulid, apa yang dilakukan? Satu, pembukaan, baca bismillah. Habis itu baca Al-Quran. Habis baca Al-Quran ada sambutan. Ada gitu. Habis sambutan ada apa namanya? Ceramah, ada pengajian. Selesai pengajian ada doa. Sekarang di mana kesesatannya? Di mana kesesatannya? Coba acara maulid. Kecuali kalau maulid di dalam masjid, kemudian ngundangnya dangdutan. Nah, dangdutan. Oke lah gitu, katakan kita sepakati itu bid'ah. Itu bid'ah sesat itu. Masa maulid dangdutan di dalam masjid kan gitu. Tapi selama kita ini melakukan acara itu, pasti nggak jauh daripada baca Quran, sholawatan, ceramah, doa, kan itu. Tidak ada kesesatan di dalamnya, maka disepakati oleh ulama. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kitab Majalisus Saniyah syarah hadis arba'in itu Syekh Ibnu Abdissalam ya membagi bid'ah itu menjadi 5. Jadi memang beda-beda nih ulama. Ada bid'ah dibagi 2, bid'ah bahasa, bid'ah istilah. Ada juga ulama membagi bid'ah itu menjadi 5 seperti Syekh Ibnu Abdissalam. Beliau mengatakan, 1 ada bid'ah wajibah. Ada bid'ah wajib. Bid'ah wajib. Oh, baru ketemu, baru dengar nih, ada bid'ah wajib. Ada bid'ah wajib. Artinya apa? Tidak ada di zaman Nabi tapi wajib dilakukan hari ini. Ayo. Apa itu? Apa coba? Mempelajari ilmu nahwu shorof. Mempelajari ilmu nahwu shorof, ilmu grammar bahasa Arab. Di zaman Nabi nggak ada ilmu nahwu shorof. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nggak ada di zaman Nabi itu. Sekarang banyak pesantren-pesantren ilmu nahwu shorof. Wajib orang yang mau memahami Quran, orang yang mau memahami hadis, wajib minimal belajar ilmu nahwu dan shorof. Kalau tidak, pasti memahami Quran dan hadisnya salah. Bukan mungkin, pasti memahami Quran dan hadisnya apa? Salah. Karena tidak pakai ilmu, tidak pakai alat. Alat untuk menggali, memahami Quran hadis namanya ilmu apa? Ilmu nahwu shorof minimal. Minimal itu nahwu shorof itu. Ya, minimal orang tuh faham kitab Jurumiyah, faham kitab Imriti, paham kitab Alfiyah itu untuk memahami Quran dan Sunnah. Kalau enggak, pasti pemahaman Qurannya salah, pasti pemahaman hadisnya salah. Jadi bagi orang yang mau memahami Quran dan Sunnah, wajib hukumnya mendalami, mempelajari ilmu nahwu shorof. Jadi memahami ilmu nahwu shorof itu masuk dalam golongan bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib, gitu. Wajib, ya. Ini menurut ulama. Nggak boleh kita memahami, menjelaskan Quran, menjelaskan hadis dengan modal terjemah. Nggak boleh itu. Menjelaskan kepada orang banyak dengan modal terjemah, itu nggak boleh. Harus paham ilmu bahasa Arab. Minimal nahwu dan shorof. Maksimal 15 bidang ilmu. Ya, ada 15 bidang ilmu. Ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, terus usul fikih, usul hadis, usul tafsir. 15 bidang ilmu harus paham. Baru dia berfatwa. Baru bisa berfatwa atau berijtihad. Baru bisa berijtihad. Ini belum ngerti bahasa Arab, gak ngerti nahwu shorof, udah berfatwa. Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Wah, ya, ini bid'ah, ini sunnah, ini dari mana? Tanpa dasar ilmu. Ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Jadi satu, kata Syekh Ibnu Abdissalam, ada yang disebut bid'ah wajibah, bid'ah wajib. Di antaranya contohnya mempelajari ilmu nahwu shorof. 2, ada yang disebut dengan bid'ah haram, bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya pemahaman akidah Jabariyah Qadariyah. Ini pemahaman akidah yang sesat. Ini pemahaman akidah yang tidak ada di zaman Nabi dan kemudian disebutnya bid'ah yang diharamkan. Ya, contohnya apa tadi? Jabariyah, Qadariyah. Tahu nggak Jabariyah? Jabariyah itu gimana, Pak? Jabariyah itu orang yang berkeyakinan bahwa kita tidak boleh berikhtiar. Itu Jabariyah tuh. Jangan kerja, urusan makan mau urusan Allah itu.
rezeki dari Allah, gak usah kerja. Ini Jabariyah ini. Ada yang begitu nggak? Ada, banyak orang punya paham begitu. Itu Jabariyah, haram. Bekerja itu wajib, tapi yakin dengan pekerjaan itu nggak boleh, itu haram. Bekerja itu wajib, tapi meyakini kepada pekerjaan kita, bersandar kepada pekerjaan kita, itu nggak boleh. Bersandar tetap kepada siapa? Kepada Allah. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak melarang orang bekerja. Ahlussunnah wal Jamaah itu justru harus bekerja, berikhtiar, berkasab, karena itu diperintah. Berobat kalau sakit, tadawau ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kamu, fa inna likulli da'in dawaan, karena setiap penyakit ada apanya? Ada obatnya. Disuruh berobat. Nanti baru kita bersandar kepada Allah. Kalau sembuh bukan karena obat, kalau sembuh bukan karena dokter, kalau sembuh bukan karena rumah sakitnya, tapi sembuh karena Allah. Nah itu benar. Jangan begini, nggak usah berobat. Ya, nggak usah berobat. Kan sakit dari Allah, sehat dari mana? Dari Allah. Diem aja. Nah, ini namanya faham apa, Pak? Jabariyah. Itu Jabariyah namanya. Jadi orang nggak boleh oleh siapa? Oleh Allah. Yang tapi prakteknya salah. Nyari makan nggak usah. Karena kalau udah rezekinya makan datang sendiri. Ini Jabariyah. Ya. Keyakinan hati boleh begitu. Keyakinan hati boleh begitu. Yang ngasih makan Allah, yang ngasih sarapan ya Allah. Ya kan? Tapi secara fisik, secara lahir kita harus apa? Harus ikhtiar. Kita yakin bahwa sembuhnya penyakit dari Allah, tapi secara lahiriah kita harus berobat. Nah, itu. Jadi ada paham namanya paham Jabariyah. Nah, ini bid'ah muharramah. Bid'ah untung, mau rugi, mau celaka, mau selamat, terserah kita. Allah nggak ikut campur. Pokoknya nggak bawa-bawa Allah. Orang nggak boleh bawa-bawa Allah. Jangan bawa-bawa nama Tuhan, jangan bawa-bawa nama jin, bukan karena Allah. Itu namanya apa? Qadariyah. Sama sekali di situ tidak melibatkan siapa? Allah. Ya Qadariyah, maka disebutnya faham Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi paham pertengahan itu. Kalau dalam masalah akidah itu, pemahaman yang ada di antara Jabariyah Qadariyah itulah disebut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini jadi contoh bid'ah yang haram. Ada lagi yang ketiga, bid'ah yang sunnah. Loh, bid'ah tapi sunnah. Tuh, makanya begini, definisi bid'ah kan ada yang mendefinisikan gini, bid'ah artinya bukan sunnah. Sunnah artinya bukan bid'ah. Ada bid'ah tapi sunnah. Artinya apa? Perkara yang tidak ada di zaman Nabi tapi dianjurkan ada di zaman sekarang. Baik ada di zaman sekarang. Contohnya apa? Ini majelis taklim ini. Ada di zaman Nabi enggak? Kajian Sabtu pagi, kajian Ahad pagi, kajian suling, subuh keliling, ada di zaman Nabi suling. Cari itu dalilnya, dah suling. Mana ada hadisnya suling? Mana ada? Coba aduh, sulingnya aja baru ketemu di Sunda itu suling. Baru ketemu di Indonesia suling. Cari deh di Mekah ada gak pengajian suling? Subuh keliling, gak ketemu. Hanya ada di Indonesia, ciri khas Indonesia, pengajian subuh keliling, disingkat jadi suling. Lah terus apa ini disebut bid'ah? Iya bid'ah, tidak ada di zaman Nabi, tapi hukumnya sunnah. Dianjurkan kita buat majlis-majlis taklim. Pondok pesantren ada di zaman Nabi, ma'had pesantren. Gontor, pesantren Lirboyo, pesantren Langitan. Oh, coba. Enggak ada pondok-pondok pesantren di zaman Nabi, ada asramanya, ada aulanya.
mondok di situ 1 kali 24 jam, dibuat asrama, dibuatkan dapurnya, dibuatkan jemurannya, dibuatkan tempat bermainnya, nggak ada itu. Ya, asrama-asrama, pesantren-pesantren tidak ada. Sekarang ada, namanya bid'ah, tapi bid'ahnya mustahabah, dianjurkan, disunnahkan. Buat majlis-majlis taklim di masjid untuk anak-anaknya, majlis taklim ibu-ibunya, majlis taklim bapak-bapaknya, dibuat. Ya, jangan semua apa-apa bid'ah. Habislah semua kita ini. Ya. Ada juga bid'ah yang makruh. Loh, ada bid'ah yang makruh. Tidak ada di zaman Nabi tapi makruh kalau dibuat. Contohnya apa? Menghias masjid. Ini alhamdulillah, ini masjid sunnah. Kan sekarang ada masjid sunnah, ada masjid bid'ah. Masjid bid'ah itu yang ada bedug. Masjid bid'ah ada bedugnya. Dari mana definisi masjid bid'ah ada bedugnya? Jadi kalau ada bedugnya nggak mau sholat di situ, ya Allah. Bedug itu apa? Bedug itu alat untuk mengingatkan masuk waktu sholat. Lah zaman dulu kan belum ada speaker, adanya bedug. Makanya kalau adzan, kalau masuk waktu sholat, pukul apa? Pukul bedug. Oh ini orang dulu nih, orang dulu. Pukulannya sholat duhur begini, pukulannya sholat asar begini, pukulannya sholat begini kan gitu. Jadi tahu, oh ini duhur nih. Kalau ada orang meninggal, nggak teriak pakai speaker karena nggak ada speaker, pakai pentungan. Cara mukulnya ada, oh ini ada yang meninggal nih. Orang dulu untuk menandai waktu sholat pakai bedug. Sama halnya seperti sekarang, pakai apa ini namanya? Jam digital. Di zaman Nabi ada nggak jam digital? Nggak ada. Ya, sekarang ada. Dipakai jadwal waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, isrok. Mana ada zaman dulu waktu isrok itu ada waktunya. Ditulis di situ jam sekian lewat sekian. Nggak ada. Dulu waktu itu patokannya matahari. Udah. Lihat aja, kira-kira aja, kira-kira ini udah isrok. Begitu. Nggak pakai patokan waktu, nggak ada jam digital. Jadi ini namanya apa? Bid'ah. Ya, tapi kan ini bid'ah yang sunnah, bagus Pak, dibuat. Kenapa? Orang jadi punya patokan. Ya, ada tadi bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh itu menghias masjid secara berlebihan, itu makruh. Ya, kalau hanya bikin ornamen atau kaligrafi yang tidak berlebihan nggak apa-apa. Tapi kalau menghiasnya itu berlebihan, ya dilapisi emas, ya kan, dengan berbagai macam bentuk gambar, ya kan, sehingga membuat konsentrasi orang yang sholat itu menjadi terganggu. Ya, harusnya sholat itu fokus dengan bacaan sholat. Oh ini malah liatin aja, bagus sekali nih kaligrafinya, bagus sekali. Orang jadi terganggu konsentrasi sholat. Maka hukumnya apa? Makruh. Masjid Nabawi di zaman Nabi nggak ada kaligrafinya, Pak. Di zaman Nabi polos kayak begini. Di zaman Nabi Masjid Nabawi itu polos, nggak ada kaligrafinya. Siapa yang membuat hiasan-hiasan di Masjid Nabawi? Coba siapa? Siapa coba? Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak beliaulah kemudian Masjid Nabawi dihias, ya, ditulis kaligrafi. Tapi kan indah, Pak. Ya, menjadi indah. Ya, tidak mengganggu konsentrasi orang sholat. Ini tidak disebut bid'ah sesat. Ya, jadi tidak semua bid'ah sesat. Gitu. Terus ada lagi bid'ah yang mubah. Bid'ah yang mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Contohnya apa? Bid'ah yang mubah contohnya apa? Kata Syekh Ibnu Abdissalam, contoh bid'ah yang mubah adalah musofahah, berjabat tangan selesai sholat. Ya, habis sholat jabat tangan,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak nyontoin. Berarti namanya apa? Bid'ah. Tapi itu bukan bid'ah sesat. Itu bid'ah yang mubah. Kata Syekh Ibnu Abdissalam, itu mubah, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Jadi kalau ada yang melakukan, jangan dicaci maki. Ya monggo saja kan. Boleh-boleh saja. Habis ngaji, sarapan nasi uduk. Misalnya contoh ini Pak Haji. Contoh bukan nyuruh, bukan. Misalnya habis ngaji pagi-pagi sarapan nasi uduk, tanya sama ulama atau cari di dalam kitab, dalam hadis, ada nggak dalilnya Rasulullah habis ngajar sarapan nasi uduk? Aduh, nasi uduknya aja nggak ketemu itu. Tahu bahasa Arabnya nasi uduk tuh apa itu? Ya. Bid'ah lah makan nasi uduk. Bid'ah. Terus yang sunnah apa? Kebuli. Ya lah, semua bid'ah. Tiap hari sarapan nasi uduk. Waduh. Ya. Habis ngaji sarapan nasi uduk. Itu namanya bid'ah. Artinya tidak dilakukan oleh Nabi, tapi hukumnya apa? Mubah. Apa aja? Wajib. Kalau ustadz yang bilang wajib, wah kita ikuti. Wajib katanya tuh. Selesai ngaji sarapan nasi uduk ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, gini, bid'ah itu bukan hukum. Pahami, bid'ah bukan hukum. Hukum syariat ada 5. 1 wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Jadi masalah hukum harus dikembalikan kepada 5 hukum syariat: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Jadi bid'ah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Sebaliknya sunnah juga enggak semuanya wajib. Sunnah ada yang jadi wajib, sunnah ada yang jadi sunat, sunnah ada yang jadi haram, sunnah ada yang jadi makruh, sunnah ada yang mubah. Ayo, sunnah ada yang jadi wajib, contohnya di khitan. Ya, orang kita nyebutnya disunat. Disunat. Saya tanya, itu di khitan hukumnya sunnah apa wajib? Hukumnya sunnah apa wajib? Wajib. Sunnah yang hukumnya menjadi apa? Wajib. Sunnah itu artinya dibuat oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi, dan hukumnya menjadi wajib. Sama seperti haji, Pak. Wajib haji. Wajib haji itu artinya sunnah, perbuatan yang dibuat oleh Nabi tapi menjadi wajib, namanya wajib haji. Jadi ada sunnah, perbuatan Nabi, hukumnya menjadi apa? Wajib. Contohnya di khitan. Orang yang sudah baligh, orang yang sudah wajib sholat, wajib di khitan. Ya. Padahal hukum asalnya apa tadi? Sunnah. Jadi ada sunnah yang wajib. Oke, biar cepat. Ada sunnah yang sunnah. Sunnah Nabi, dikerjakan Nabi, tapi kedudukannya sebagai sunnah, hukumnya sunnah. Apa contohnya? Banyak. Bersiwak. Siwak dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi. Kalau kita mengerjakan siwak, melakukan siwak, hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya, jadi sunnah kita bersiwak sebelum sholat, sunnah bersiwak sebelum wudhu, kan gitu, dan seterusnya. Oke, yang ketiga, ada sunnah jadi haram. Dikerjakan oleh Nabi tapi haram dikerjakan oleh umat. Istri 11. Punya istri 11. Punya istri lebih dari 4. Jangan dibahas itu, jangan dibahas, jangan. Ya, itu sensitif, itu nggak boleh. Ya. Punya istri lebih dari berapa? 4. Itu artinya
sunnah Nabi, Nabi kerjakan. Nabi punya istri lebih dari berapa? Dari 4. Boleh nggak umatnya ngikut? Nggak boleh, haram. Ini namanya sunnah, hukumnya haram. Sunnah Nabi tapi hukumnya apa? Haram. Punya istri lebih dari 4. Karena kata Nabi, ketika Ghailan punya istri 10 masuk Islam, kata Nabi, khud arba'an wa farik sairahunna, tahan yang 4, ceraikan yang lain. Gitu. Jadi ini khususiat untuk Nabi. Artinya sunnah dikerjakan Nabi tidak boleh dikerjakan oleh siapa? Oleh umatnya. Contoh lagi sunnah yang haram. Apa? Nikah nggak pakai wali. Nikah nggak pakai wali. Itu sunnah Nabi. Nabi pernah lakukan. Ketika Nabi menikah dengan siapa? Zainab binti Jahsyin. Jadi Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsyin. Jadi Zainab binti Jahsyin itu adalah mantan istri Zaid bin Sabit, anak angkatnya Rasulullah. Setelah bercerai dengan Zaid, dinikah oleh Rasulullah Zainab itu. Atas apa? Atas perintah Allah di dalam Al-Quran, Jawwajnakaha, wahai Muhammad, aku nikahkan, kata Allah, kamu dengan Zainab. Jadi Rasulullah menikah dengan Zainab tidak pakai wali. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah. Sekarang Pak Haji mau begitu? Neng, ada mahasiswi ya kan, kawin yuk. Nikah yuk. Ulah kan harus izin wali. Nggak usah, ada perintah. Ada izin Pak RW katanya. Waduh. Jadi ada sunnah tapi haram kita lakukan. Karena kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah menikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Ini sunnah tapi jadi haram kan? Jadi jangan apa-apa yang dikerjakan Nabi, bagus, ikuti sunnah. Lihat dulu hukumnya. Jadi bid'ah lihat hukum yang 5, sunnah lihat hukum yang 5. Tetap harus kembali kepada hukum yang 5 itu. Ya. Ada contoh lagi sunnah yang makruh. Sunnah yang makruh dibuat di zaman Nabi, di zaman sahabat, tapi makruh dibuat oleh kita. Apa contohnya? Menunda penguburan jenazah. Menunda penguburan jenazah. Rasulullah wafat hari apa? Hari Senin. Dikuburkan hari apa? Hari Rabu. 3 hari Nabi nggak dikuburkan jasadnya, jenazahnya. Nunggu apa? Nunggu dilantik, dibaiat Sayyidina Abu Bakar menjadi apa? Khalifah. Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah, dibaiat, baru jenazah Rasulullah dikuburkan. 3 hari, Pak. Ini dilakukan oleh sahabat. Boleh nggak kita lakukan? Makruh. Ya. Nunggu keluarganya di mana? Amerika. Perjalanannya berapa hari? Berapa jam? Udah segerakan. Kalau kita sunnah disegerakan, makruh ditunda penguburan jenazah tanpa ada alasan yang syar'i gitu. Terus ada bid'ah yang mubah, sunnah yang mubah. Pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi, tapi hukumnya mubah. Contohnya apa? Mengembala kambing. Saya tanya, Nabi mengembala kambing enggak? Nabi mengembala kambing enggak? Mengembala kambing, kan Nabi mengembala kambing, ya kan? Artinya namanya sunnah, perbuatan Nabi. Sekarang pertanyaannya, apakah sekarang mengembala kambing hukumnya sunnah atau mubah? Mubah aja. Ya, kalau mengembala kambing itu hukumnya menjadi sunnah, apalagi jadi wajib, pada punya kambing semua, ya kan? Jadi mengembala kambing itu sunnah Nabi, pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi, tapi hukumnya mubah. Boleh kita punya kambing, boleh tidak punya kambing. Kan begitu. Contohnya Nabi makan apa tuh? Makan kurma gitu. Nabi makanannya kurma atau Nabi makannya gandum misalnya. Apa yang dibuat oleh Nabi kan tadi sunnah. Sunnah. Tapi apakah menjadi wajib? Tidak. Ya.
makan gandum karena Nabi makannya gandum atau Nabi makannya kurma, berarti makan kurma tidak menjadi wajib, tidak menjadi sunnah, itu mubah saja. Bapak nggak doyan makan kurma, ya nggak apa-apa, tidak menjadi dosa. Paham? Jadi sekali lagi, baik sunnah ataupun bid'ah, kembalikan kepada 5 hukum syar'i: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Dilihat dalil-dalilnya dulu, baru kita katakan ini bid'ah haram, ini bid'ah makruh, ini bid'ah wajib. Begitu setelah kita mengetahui apanya? Dalil-dalilnya. Maka Imam Syafi'i menyimpulkan bid'ah dibagi 2. 1 bid'ah hasanah, 2 bid'ah dolalah. 1 bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik apabila ada dasar hukumnya. 2 bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang sesat, yang buruk kalau tidak ada dasar hukumnya. Selesai. Jadi urusan bid'ah udah selesai, Pak. Ya, jangan diotak-otak lagi, otak-atik lagi. Udah selesai ulama membahasnya. Tinggal kita baca kitab yang sudah disusun, dijelaskan oleh para ulama. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini bermanfaat. Apa yang sudah kita baca, kita fahami, semoga bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.